Istriku hilang ingatan karena kecelakaan mobil. Aku langsung tertawa saat itu juga. Keberuntungan besar ini akhirnya menjadi milikku. Aku menariknya dan langsung menuju kantor catatan sipil, mengurus perceraian dengan kecepatan tertinggi. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Tepat setelah aku mendapatkan surat cerai, di malam pertama saat aku bersiap memulai kehidupan mewah yang santai, dia mendapatkan kembali ingatannya. Dan sepertinya dia bisa mendengar suara hatiku. "Siapa kamu?" Di atas tempat tidur rumah sakit yang putih. Istriku secara hukum. Ke-1 wanita dingin dengan kekayaan triliunan, Liu Ruyan, sedang menatapku dengan tatapan seperti melihat orang asing. Kepalanya terbalut perban, wajahnya pucat. Namun aura dingin dan jarak yang tertanam dalam dirinya tidak berkurang sedikit pun. Dokter di sampingku mendorong kacamatanya dengan wajah penuh penyesalan. "Tuan Ye, mohon maaf." Kepala Nyonya Liu mengalami benturan, yang menyebabkan amnesia selektif. "Dia hanya melupakan segala hal yang berkaitan dengan Anda." Aku terpaku di tempat. Jantungku sempat berhenti berdetak sejenak. Kemudian kegembiraan yang tak terbendung, seperti letusan gunung berapi, seketika melonjak hingga ke ubun-ubunku. Lupa, hanya melupakanku. Ada hal sebagus ini. Aku bertransmigrasi ke dalam novel pria yang penuh kepuasan ini. Sudah 2 tahun penuh aku menjadi menantu teraniaya dengan nama yang sama. Dalam cerita aslinya, sang protagonis pria, Ye Xiao, sangat mencintai Ke-1 dingin Liu Ruyan, berusaha mengambil hatinya dengan segala cara. Namun dia disiksa habis-habisan oleh Liu Ruyan dan kerabatnya yang memandang rendah orang lain, serta teman-temannya. Pada akhirnya hanya menjadi batu loncatan bagi kebangkitan sang tokoh utama. Nasibnya sangat tragis. Setelah aku bertransmigrasi ke sini, aku tahu alur ceritanya tidak bisa diubah. Dan aku juga malas menjilat gunung es yang tidak bisa hangat. Tujuanku hanya satu, bertahan sampai alur ceritanya berakhir. Mendapatkan surat perjanjian cerai, lalu menggunakan uang simpanan yang kukumpulkan selama 2 tahun ini untuk menikmati sisa hidupku dengan bahagia, agar karakterku tidak hancur. Setiap hari aku dengan tekun berperan sebagai pemuja yang setia. Saat dia lembur, aku mengantar makanan. Saat dia sakit, aku memasak bubur. Saat dia mengernyit, aku merasa iba. Aku berakting sampai aku sendiri merasa mual. Dan Liu Ruyan selalu dengan wajah kaku yang berkata terima kasih. Tidak perlu, letakkan saja di sana. Sekarang dia hilang ingatan. Bukankah ini sama saja dengan Tuhan yang memberikan paket hadiah akhir cerita? Langsung tepat di depan wajahku lebih awal. Bebas. Aku akhirnya bebas. 2 tahun ini. Tahukah kau bagaimana aku menjalani 2 tahun ini? Aktingku begitu hebat sampai asker berutang 1 piala padaku. Amnesia selektif. Bagus sekali kau lupa. Luar biasa kau lupa. Benar-benar hebat kau lupa. Di dalam hati aku sedang merayakan dengan sampainya. Namun di wajahku, aku menunjukkan keterkejutan dan rasa sakit yang tepat waktu. Ekspresi kompleks yang seolah tidak percaya. Aku melangkah maju 1 langkah. Suaraku sedikit gemetar karena emosi. Yan, kau benar-benar tidak mengingatku." Liu Ruyan sedikit mengernyitkan kening. Mata Phoenix yang indah itu penuh dengan kewaspadaan dan kebingungan. Tubuhnya bahkan sedikit mundur, menghindari pendekatanku. "Aku tidak mengenalmu. Tolong menjauhlah dariku." Bagus sekali. Aroma kebencian ini terasa sangat autentik. Aku mundur 2 langkah dengan perasaan hancur. Tubuhku terhuyung-huyung, seolah tidak mampu menahan hantaman besar ini. Dokter di samping segera memapahku. "Tuan Ye, jangan terlalu emosional. Suasana hati pasien juga sangat penting." Aku menarik napas dalam-dalam, menatap Liu Ruyan dengan mata yang memerah. Setiap kata terasa seperti terdesak keluar dari sela-sela gigiku. "Liu Ruyan, karena kau sudah lupa, maka pernikahan ini tidak perlu dipertahankan lagi." Suaraku tidak keras, namun terdengar jelas di seluruh kamar perawatan. Dokter terkejut bukan main. "Tuan Ye, jangan lakukan itu." Kondisi Presiden Liu saat ini. Liu Ruyan sendiri terpaku. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan begitu tegas. Aku tidak memedulikan mereka, hanya menatap tajam ke arah Liu Ruyan. Dengan nada putus asa seperti orang yang hatinya telah hancur, mengatakan kata demi kata, "Besok pagi jam 9, di depan kantor catatan sipil. Aku tunggu kau, kita bercerai." Setelah mengatakannya, aku tidak lagi melihat wajah terkejutnya. Aku berbalik dengan cepat.
berlari keluar dari kamar perawatan dengan langkah terhuyung-huyung yang penuh ketegasan. Di saat pintu tertutup, kesedihan di wajahku seketika lenyap tanpa bekas. Aku bersandar di dinding. Hampir saja aku tertawa terbahak-bahak. Cerai, segera cerai. Selamat tinggal, Nyonya. X ke 1 Gunung Es. Hidup santai yang aku impikan. Kehidupan sultan. Hidup rebahan. Aku datang. Keesokan harinya di depan kantor catatan sipil. Aku sengaja mengenakan pakaian kasual yang baru. Seluruh tubuhku terasa segar dan bersemangat. Agar tidak terlihat terlalu senang, aku sengaja tidak tidur nyenyak semalaman. Sampai-sampai muncul lingkaran hitam di bawah mataku. Dipadukan dengan ekspresi kuyu yang sengaja kubuat. Terlihat benar-benar seperti orang yang terpuruk karena patah hati. Pukul 8.55. Sebuah Bentley hitam berhenti tepat waktu di pinggir jalan. Liu Ruyan turun dari mobil. Dia sudah melepas pakaian rumah sakitnya dan mengenakan setelan rok blazer putih yang tampak profesional. Rambut panjangnya disanggul. Selain wajahnya yang masih agak pucat, X ke 1 wanita yang tegas dan tak kenal ampun itu telah kembali. Tatapannya padaku masih terasa benar-benar asing. Hanya saja ada sedikit rasa ingin tahu dan kerumitan dibandingkan kemarin. Mungkin asisten atau keluarganya sudah memberitahunya tentang situasi dasar kami berdua. Seorang suami yang masuk melalui pernikahan menantu. Pernikahan 2 tahun dengan hubungan yang tidak harmonis. Pengenalan latar belakang yang sangat sempurna. Kamu yakin? Dia berjalan ke hadapanku, bertanya dengan suara yang dingin. Aku mendongak melihatnya. Aku memaksakan senyum yang terlihat lebih buruk daripada tangisan. Kamu bahkan tidak ingat lagi. Apa gunanya semua ini? Cepatlah, Nyonya besar. Ini sudah jam 9. Kalau ditunda lagi, petugasnya akan istirahat. Lebih cepat tanda tangan, lebih cepat terbebas. Pergilah cari pemeran utama pria takdirmu, dan aku akan mencari tempat peristirahatan yang lembut. Pandangan Liu Ruyan tertuju pada wajahku selama beberapa detik. Akhirnya dia mengangguk, baik. Seluruh proses berjalan lancar secara luar biasa. Berfoto dan mengisi formulir, tanda tangan dan stempel. Saat petugas menyerahkan buku sertifikat perceraian berwarna merah tua itu ke tanganku, aku merasa benda itu lebih panas daripada apapun. Aku menggenggamnya erat-erat, hingga buku jari-jariku memutih karena tekanan. Akhirnya aku berhasil, sialan. Akhirnya berhasil, aku keluar dari kantor catatan sipil. Matahari bersinar cerah, langit berwarna biru jernih. Aku mengembuskan napas panjang. Merasa belenggu tak kasat mata yang menekan tubuhku selama 2 tahun ini. Hancur sepenuhnya pada saat ini. Udara pun terasa manis. Liu Ruyan berdiri di sampingku. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Aku mendahuluinya untuk berbicara, dengan nada sedingin mungkin yang bisa aku lakukan. Presdir Liu, karena kita sudah bercerai, lebih baik kita tidak perlu bertemu lagi ke depannya. Semoga kau bahagia. Setelah mengatakannya, aku berbalik dan pergi tanpa menoleh. Menghentikan taksi dan melesat pergi. Aku takut jika aku bertahan 1 detik lebih lama. Aku tidak akan bisa menahan dorongan untuk tertawa terbahak-bahak ke langit. Di dalam taksi, aku melihat pemandangan jalanan yang melesat mundur di luar jendela. Akhirnya aku tidak tahan lagi dan sudut bibirku terangkat lebar. Terbang tinggi. Langkah pertama, blokir semua kontak anggota keluarga Liu. Langkah kedua, pergi ke apartemen duplaks lantai atas di Thompson Riviera yang sudah lama aku incar. Langkah ketiga, pesan koki pribadi kelas atas. Malam ini harus makan manhan Guangxi. Langkah keempat, mulai besok, keliling dunia. Tidak, mulai besok, olahraga. Perut six-pack, garis otot perut yang tegas. Aku harus memperbaiki kondisi fisikku, agar bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Aku mengeluarkan ponselku, dan dengan cepat memblokir Liu Ruyan, ibunya yang merasa dirinya terlalu tinggi itu, dan asistennya yang sombong itu, semuanya aku blokir. Dunia jadi terasa tenang. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata, mulai merencanakan masa depanku yang indah. Namun, yang tidak aku ketahui adalah, tepat setelah aku pergi, Liu Ruyan berdiri di depan pintu kantor catatan sipil, menatap ke arah kepergianku. Diam terpaku untuk waktu yang lama. Sinar matahari membuat matanya terasa perih. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba muncul dari lubuk otaknya. Fragmen ingatan yang tak terhitung jumlahnya yang telah terlupakan mengalir deras ke dalam pikirannya seperti banjir yang menjebol bendungan. Itu adalah saat aku dengan kikuk memasakkan bubur untuknya.
Ketika penyakit lambungnya kambuh, tidak tidur sepanjang malam. Itu adalah saat dia dipersulit oleh lawan bisnisnya. Aku menggunakan keahlian peretasan yang tidak diketahui siapapun untuk membereskan lawan tersebut secara diam-diam. Itu adalah saat aku menyewa seluruh observatorium di hari ulang tahunnya. Hanya agar dia bisa melihat hujan meteor yang pernah dia sebutkan secara sekilas. Setiap detail kecil selama 2 tahun terakhir. Hal-hal yang sengaja dia abaikan. Pengorbanan yang dia anggap sebagai hal yang sewajarnya. Pada saat ini muncul kembali dengan sangat jelas. Ternyata dia bukan sekadar pemuja yang menyedihkan. Ternyata dia telah melakukan begitu banyak hal untukku. Ternyata aku sudah terbiasa dengan kehidupan bersamanya. Dan bagaimana aku memperlakukannya dengan dingin, mengabaikannya, dan menganggap semua itu hal biasa. Bahkan saat dia mengajukan perceraian, aku tidak mencoba menahannya sedikit pun. Penyesalan dan ketakutan yang luar biasa seketika mencekik jantung Liu Ruan. Rasa sakit itu membuatnya sulit bernapas. Dia tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya pucat pasi, Ye Xiao. Dia meneriakkan namaku dengan suara serak, terhuyung-huyung mencoba mengejarku. Namun di mana lagi bayanganku bisa ditemukan? Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat jelas, bahkan terdengar dengan gema kegembiraan, tiba-tiba bergema di dalam benaknya. Wuhu, terbang tinggi. Liu Ruan terpaku di tempatnya. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Asistennya menatapnya dengan cemas. Presdir Liu, Anda kenapa? Apakah kepala Anda sakit lagi? Liu Ruan menggelengkan kepalanya. Namun suara itu terus berlanjut. Langkah pertama, blokir semua kontak anggota keluarga Liu. Langkah kedua, pergi ke penthouse di Thomson Riviera yang sudah lama aku incar. Langkah ketiga, pesan koki pribadi kelas atas. Malam ini harus makan manhan kuansi. Suara ini adalah suara Ye Xiao. Jantung Liu Ruan berdenyut kencang. Dia mengeluarkan ponselnya. Dengan gemetar dia menghubungi nomorku. Terdengar nada pemberitahuan dingin dari pengeras suara. Nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan lain. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Dia tidak percaya dan mencoba menelpon sekali lagi. Hasilnya tetap sama. Dia segera menyadari, aku tidak sedang menelpon orang lain. Aku telah memblokirnya, sama seperti yang dikatakan suara itu. Blokir semua kontak anggota keluarga Liu. Kepanikan yang luar biasa membuat tangan dan kakinya terasa dingin. Dia benar-benar pergi begitu saja. Begitu tidak sabarnya dia untuk meninggalkanku. Langkah keempat, mulai besok, keliling dunia. Tidak, mulai besok, olahraga. Harus punya perut six-pack, tubuh seperti duyung. Aku harus membuat tubuhku bugar agar bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Suara riang di dalam kepalaku masih terus mengoceh membuat rencana masa depan tanpa dirinya. Liu Ruan menggigit bibirnya kuat-kuat, hingga merasakan rasa darah. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kembali ke kantor. Dia memberi perintah kepada asistennya. Suaranya membawa sedikit getaran yang bahkan tidak dia sadari. Gunakan segala cara untuk mencari tahu di mana Ye Xiao berada sekarang. Dan saat ini, aku sedang berbaring di Thomson Riviera, di dalam bak mandi apartemen penthouse lantai atas. Meminum Lafite tahun 82. Ini adalah longjing dari Danau Barat kualitas tertinggi. Rumah ini kubeli dengan uang hasil investasi selama 2 tahun terakhir. Sudah lama selesai didekorasi. Hanya saja belum ada kesempatan untuk menempatinya. Sekarang, rumah ini akhirnya menyambut pemiliknya. Nyaman sekali. Inilah yang namanya hidup. Aku bersenandung kecil, mengambil ponsel dan membuka aplikasi kuliner. Makan apa ya malam ini? Buddha jumps over the wall sepertinya agak terlalu berlemak. Kerapu dongsing kukus sepertinya enak. Tambah udang goreng telur kepiting, dipadukan dengan tahu sutra iris. Sempurna. Saat aku sedang tenggelam dalam fantasi makanan, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku mengernyitkan dahi. Siapa ya? Aku baru saja pindah masuk. Bahkan belum memesan makanan pesan antar. Aku mengenakan jubah mandi dan berjalan ke pintu. Melihat keluar melalui lubang intip. Seluruh tubuhku seketika membeku. Yang berdiri di depan pintu ternyata adalah Liu Ruan. Mengapa dia bisa ada di sini? Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Sial, dia benar-benar seperti hantu yang terus menghantuiku. Bagaimana dia bisa menemukanku? Bukankah aku sudah memblokirnya? Tidak, untuk apa dia datang? Kami sudah bercerai. Apa dia datang untuk membagi harta? Tidak mungkin. Perjanjian pranikah sudah tertulis dengan sangat jelas. Aku pergi tanpa membawa apapun.
Apa mungkin ingatannya sudah pulih? Pikiran ini membuat jantungku berdegup kencang. Tidak, tidak mungkin kan? Mana ada hal seajaib itu? Baru saja bercerai siang tadi. Malam ini ingatannya sudah pulih. Liu Ruyan yang berada di luar pintu bisa mendengar dengan jelas gejolak di dalam hatiku saat mendengar kata-kata ingatan pulih. Tubuhnya sedikit gemetar tanpa disadari. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangannya dan menekan bel pintu sekali lagi. Aku mengacak-acak rambutku dengan kesal. Menyebalkan sekali. Tidak bisa berpura-pura tidak ada di rumah. Lampunya menyala terang. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang harus kukatakan saat bertemu nanti? Selamat atas pulihnya ingatanmu. Tapi kita sudah bercerai. Sampai jumpa? Tidak bisa. Itu terlalu tidak sopan. Harus tenang. Aku harus mengeluarkan kemampuan akting level aktor papan atas. Aku berdeham untuk membersihkan tenggorokan, merapikan kerah jubah mandiku, lalu membuka pintu. Aku bersandar pada bingkai pintu, menampilkan pose yang malas sekaligus tidak sabar. Mengangkat alis sambil menatapnya. Ada perlu apa? Presdir Liu. Panggilan Presdir Liu seketika menciptakan jarak di antara kami. Hati Liu Ruyan terasa seperti tertusuk jarum. Saat melihatku, lingkaran matanya langsung memerah. Sepasang mata Phoenix yang biasanya sedingin es itu, kini dipenuhi dengan genangan air mata. Seperti kaca yang hampir pecah, dia hanya menatapku dengan tajam. Bibirnya bergetar beberapa kali, namun tidak satu kata pun yang bisa terucap. Aku jadi agak bingung melihat reaksinya. Apa yang terjadi? Jangan bilang dia sedang bermain drama sedih. Kak, kita sudah bercerai. Kamu berpose seperti istri kecil yang ditinggalkan begini. Untuk siapa kamu lakukan ini? Jangan menangis. Kalau kamu menangis, aku jadi agak panik. Mungkinkah ini efek samping dari amnesia? Emosinya tidak stabil. Mendengar suara hatiku, Liu Ruyan dengan paksa menahan air matanya. Dia tahu menangis sekarang tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuatku semakin kesal. Dia menatapku dan berbicara dengan suara serak. Bau, bolehkah aku masuk dan duduk sebentar? Aku mengernyitkan dahi. Baru saja ingin menolak, untuk apa membiarkannya masuk? Laki-laki dan perempuan berduaan, apalagi sudah bercerai, pria dan wanita berada dalam satu ruangan, akan buruk jika terdengar oleh orang lain. Lagi pula, aku belum memikirkan makan malam. Tidak ada waktu untuk meladeninya. Tunggu, dia sepertinya sedikit lebih kurus. Wajahnya juga pucat. Ya, dia kan baru saja mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana kalau kubiarkan dia masuk untuk minum segelas air? Anggap saja ini sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Liu Ruyan segera menangkap kesempatan ini. Dia memegangi kepalanya. Tubuhnya terhuyung-huyung, menunjukkan raut wajah yang lemah. Kepalaku agak pusing. Kata-katanya sudah sampai pada tahap ini. Jika aku masih tidak membiarkannya masuk, aku akan terlihat terlalu tidak berperasaan. Aku menghela napas, lalu bergeser memberi jalan. Masuklah. Liu Ruyan tampak sedikit canggung saat melangkah masuk. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan memasuki wilayah pribadiku sebagai mantan istri. Ini adalah ruang yang sepenuhnya milikku, dengan gaya dekorasi yang simpel namun hangat. Sangat berbeda dengan gaya kamar tamu yang dingin. Di villa keluarga Liu tempat aku tinggal sebelumnya, di dapur terbuka ruang tamu, semua peralatan masak tersedia lengkap. Terlihat jelas bahwa dapur ini sering digunakan. Dia teringat akan berbagai macam masakan yang aku buatkan untuknya selama 2 tahun itu. Sementara dia selalu menggunakan alasan sibuk bekerja, dan hanya makan sedikit. Dadanya kembali terasa nyeri yang menusuk. Aku mengambil sebotol air mineral dari lemari es dan menyerahkannya kepadanya, dengan nada bicara yang dingin. Duduklah, ada urusan apa? Setelah selesai bicara, aku ingin istirahat. Cepat katakan, lalu cepat pergi. Jamuan mewahku sudah menungguku. Liu Ruyan menggenggam botol air mineral yang dingin itu. Ujung jarinya memucat. Dia mendongak, menatapku dengan tatapan yang rumit. Ye Xiao, kita sudah bercerai. Presdir Liu, aku langsung memotong ucapannya. Sambil bersandar pada meja bar, melipat kedua tangan di dada, menunjukkan sikap formal seperti urusan bisnis. Jika Anda datang untuk membicarakan masalah harta, maka itu tidak perlu. Aku tidak menginginkan apapun. Cepat puji aku. Cepat puji aku karena sudah murah hati. Lalu segera pergi dari sini. Liu Ruyan melihat penampilanku yang begitu terburu-buru ingin memutuskan hubungan. Hatinya terasa perih dan pahit. Dia tahu aku tidak melakukannya demi uang. Dia hanya tidak tahu bagaimana harus memulainya.
Dia sudah mendapatkan kembali ingatannya. Lalu apa? Memintanya untuk rujuk. Dengan kondisi mentalnya yang akhirnya merasa bebas sekarang, dia hanya akan menganggap hal itu sebagai lelucon. Kenapa dia tidak bicara? Terpaku. Mungkinkah dia terpana oleh sosokku yang tampan dan sikapku yang tegas? Ya, lagi pula penampilanku yang sekarang sangat kontras dengan citra pemuja yang penakut dan penurut dulu. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Liu Ruyan mendengar monolog narsistik di dalam hatiku. Hampir saja dia tidak bisa menahan diri. Ternyata begini isi pikirannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa kemampuan mendengar suara hati ini mungkin adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kesempatan untuk mengenalnya kembali. Kesempatan untuk mengejarnya kembali. Dia menekan berbagai perasaan yang berkecamuk di hatinya dan melanjutkan pembicaraan mengikuti kata-kataku. Aku tidak datang untuk membicarakan harta. Lalu apa? Aku mengangkat alis. Liu Ruyan menatapku. Tiba-tiba dia mengucapkan sesuatu yang tidak terduga. Bow, bolehkah aku mentraktirmu makan? Mentraktirku makan? Perjamuan jebakan? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Apa dia ingin menyuapku dengan satu kali makan? Agar aku kembali menjadi budaknya lagi? Mimpi saja. Aku, Ye Shao, lebih baik mati kelaparan hari ini. Atau melompat dari sini, daripada harus memakan satu suap nasi dari Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat tatapanku yang seketika menjadi waspada. Di dalam hatinya, dia merasa ingin tertawa. Namun ada juga rasa pedih. Dia melembutkan suaranya. Nada bicaranya membawa sedikit kelemahan dan upaya mengambil hati yang bahkan tidak dia sadari sendiri. Anggap saja ini sebagai makan perpisahan. Agar kita bisa berpisah dengan baik. Seharusnya ada satu kali makan seperti ini. Aku tahu sebuah restoran privat. Masakan Buddha Jumps Over the Wall di sana sangat enak. Aku sangat terkejut. Buddha Jumps Over the Wall? Bagaimana dia tahu aku baru saja memikirkan Buddha Jumps Over the Wall? Sial, kebetulan saja. Atau dia memasang penyadap di ponselku. Tidak mungkin. Ponselku ini baru beli. Apa ini yang disebut ikatan batin? Cih, mana mungkin aku punya ikatan batin dengannya. Tapi aku benar-benar ingin makan Buddha Jumps Over the Wall. Di dalam hatiku sedang terjadi pergulatan hebat. Logikaku memberitahuku harus menolak. Wanita ini sangat berbahaya, tapi perutku mengeluarkan bunyi keroncongan yang jujur. Liu Ruyan melihat ekspresi wajahku yang berubah-ubah, serta mendengar dengan jelas pergulatan di dalam hatiku. Sudut bibirnya terangkat membentuk lengkungan tipis yang hampir tak terlihat. Dia memanfaatkan situasi untuk terus mendesak. Kerapu dongsing kukus dan udang saus telur kepiting di sana juga luar biasa. Aku merasa seperti sedang ditembak dengan presisi. Setiap hidangannya benar-benar sesuai dengan seleraku. Dia pasti sudah mempersiapkan ini semua. Wanita ini terlalu mengerikan. Pergi atau tidak, ini adalah sebuah masalah. Jika aku pergi, itu berarti memberinya kesempatan. Tidak perlu pergi. Buddha Jumps Over the Wall-ku. Ikan kerapu dongsingku. Melihat ekspresi wajahku yang begitu bimbang hingga mengernyit. Rasa berat di hati Liu Ruyan yang muncul karena ingatannya pulih. Ternyata banyak yang menghilang. Ternyata dalam hatinya dia begitu ceria. Dia memutuskan untuk semakin memanas-manasi situasi. Jika kamu tidak ingin makan di luar, aku bisa meminta mereka mengirim koki ke tempatmu untuk memasak. Aku mendongak tiba-tiba, mengirim koki ke rumahku? Bukankah itu berarti aku tidak perlu melakukan apapun, tapi bisa menikmati perjamuan Manhan Guangxi? Sial, dia ternyata menggunakan cara seperti ini untuk merayuku. Licik sekali. Tapi aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Aku bergelut dengan pikiranku selama setengah menit penuh. Akhirnya, di bawah godaan makanan lezat, logikaku runtuh sepenuhnya. Aku berdeham, berusaha mempertahankan sikap dingin di permukaan. Karena X ke-1 Liu begitu tulus, maka aku tidak akan menolaknya. Kirimkan alamatnya. Suruh mereka langsung datang saja. Setelah mengatakannya, aku berbalik dan pergi. Takut dia melihat sudut mulutku yang hampir tersenyum lebar sampai ke telinga. Di belakangku, Liu Ruyan menatap punggungku. Akhirnya menunjukkan senyum tulus pertama malam ini. Efisiensi dalam mendatangkan koki pribadi kelas atas sangatlah mengejutkan. Kurang dari 1 jam, dapurku yang kosong menjadi sangat sibuk dan panas. Sementara aku dan mantan istriku, Liu Ruyan, duduk di sofa ruang tamu, saling diam tanpa kata. Suasana sempat menjadi sangat canggung. Aku mengambil ponsel dan berpura-pura sedang mengurus pekerjaan. Padahal sebenarnya aku sedang mencari pusat kebugaran yang baru buka di sekitar sini.
Peralatan di tempat ini cukup bagus. Jaraknya juga dekat. Besok aku akan pergi membuat kartu member. Perut six-pack, garis V-line, aku datang. Setelah aku melatih tubuhku hingga sempurna, aku akan pergi berlibur ke pantai. Saat itu, pasti akan ada banyak gadis cantik yang mencoba mendekatiku. Aku akan mencari yang berkulit putih, cantik, dan berkaki jenjang. Kepribadiannya juga harus lembut dan manis, serta bisa bermanja-manja. Saat aku sedang asyik menghayalkan masa depan, tiba-tiba aku merasa ada tatapan dingin yang tertuju padaku. Begitu aku mendongak, aku bertemu dengan mata Liu Ruyan yang dalam. Dia sedang menatapku tanpa berkedip. Tatapannya membawa emosi yang tidak bisa kujelaskan. Agak mirip seperti rasa superioritas. Jantungku berdegup kencang. Kenapa dia melihatku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Aku lupa kalau dia sekarang sedang dalam keadaan hilang ingatan. Melihat mantan suami yang mencampakannya pasti tidak akan memberikan ekspresi yang menyenangkan. Tidak apa-apa, selama aku tidak merasa canggung, maka dialah yang akan merasa canggung. Aku mengalihkan pandanganku seolah tidak terjadi apa-apa, dan lanjut bermain ponsel. Liu Ruyan menatapku. Hatinya merasa campur aduk. Gadis cantik, lembut, manis, dan bisa bermanja-manja. Ternyata dia menyukai tipe seperti itu. Dia menunduk melihat setelan jas putih yang dikenakannya. Ekspresinya dingin dan kaku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata lembut dan manis. Rasa krisis yang belum pernah dirasakan sebelumnya muncul di hatinya. Tidak boleh membiarkannya tergoda oleh wanita penggoda di luar sana. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia telah membuat suatu keputusan. Tubuhnya bergeser mendekat ke arahku. Aku segera waspada dan menarik diri menjauh. Mau apa? Mau apa kau? Menjauhlah dariku. Gerakan Liu Ruyan seketika membeku. Mendengar suara hatiku, hidungnya terasa sedikit perih. Mengapa dulu dia tidak menyadari bahwa dia begitu imut? Dia tidak mendekat lagi, melainkan mengganti strateginya. Dia berbicara dengan nada yang seolah-olah tidak sengaja. Kamu sepertinya sangat suka olahraga. Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mataku. Masih saja, bukan urusanmu, pergi sana. Liu Ruyan mendengar kalimat kasar di dalam hatinya. Bukan urusanmu. Dia hampir saja tersedak. Pria ini benar-benar menjaga pencitraan luarnya dengan sangat sempurna. Dia terus mencari topik pembicaraan. Ada pusat kebugaran baru yang buka di dekat perusahaanku. Kudengar alat-alatnya kelas atas. Semuanya impor dari Jerman. Apakah kamu mau sebelum dia selesai bicara? Aku langsung memotongnya. Tidak perlu. Presdir Liu, aku sudah menemukannya. Bercanda saja, pergi ke pusat kebugaran yang sama denganmu. Apa aku masih bisa menjalani hari dengan tenang? Aku tidak ingin saat sedang melatih kaki. Begitu mendongak langsung melihat wajah gunung es milikmu. Itu akan mengganggu pertumbuhan ototku. Hati Liu Ruyan terasa sangat lelah. Mendapatkan kembali pria ini sepertinya lebih sulit daripada menyelesaikan proyek bernilai 10 miliar. Tepat pada saat itu, terdengar suara koki dari arah dapur. Tuan Ye, Presdir Liu. Makan malam sudah siap. Mataku berbinar. Aku langsung berdiri dengan cepat. Waktunya makan. Melihat penampilanku yang tidak sabar seperti itu, Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan ikut berdiri. Di atas meja makan, belasan hidangan mewah tertata penuh. Warna, aroma, dan rasanya sempurna. Aku merasa sangat lapar. Aku tidak peduli lagi harus berpura-pura dingin di depan Liu Ruyan. Aku mengambil sumpit dan mulai makan dengan lahap. Enak sekali. Kuah Buddha jumps over the wall ini sangat kental. Abalonnya lembut sekali, luar biasa. Kematangan ikan kerapu ini sangat pas. Daging ikannya segar dan lembut, meleleh di dalam mulut. Aku makan dengan sangat gembira. Benar-benar menganggap Liu Ruyan di hadapanku seperti udara. Liu Ruyan tidak begitu nafsu makan. Dia hanya memperhatikanku makan dengan tenang. Melihat ekspresi puas di wajahku, suasana hatinya entah mengapa menjadi lebih baik. Selama 2 tahun terakhir, sepertinya dia tidak pernah setenang ini. Makan satu kali bersama pria itu. Dia selalu sangat sibuk. Selalu ada rapat yang tidak ada habisnya. Dan dokumen yang tidak kunjung selesai dibaca. Dia telah melewatkan terlalu banyak hal. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebut makananmu. Dia tidak tahan untuk tidak berbicara. Suaranya membawa kelembutan yang bahkan tidak dia sadari. Gerakan makanku terhenti. Aku mendongak dan menatapnya dengan bingung. Ada apa dengannya hari ini? Kenapa aneh sekali? Tadi mengundangku makan.
Sekarang perhatian padaku. Apa mungkin kecelakaan itu merusak otaknya, sampai kepribadiannya berubah? Atau ini taktik baru darinya, menggunakan kehangatan untuk meluluhkan hatiku terlebih dahulu, lalu memintaku kembali untuk menjadi budaknya. Jangan harap aku mau. Aku mendengus dingin, lalu meletakkan sumpitku, menyeka mulut dengan serbet. Aku sudah kenyang. Terima kasih atas jamuannya, X-1 Liu. Jika tidak ada hal lain, Anda boleh pergi. Perintah pengusiran itu diberikan tanpa belas kasihan. Hati Liu Ruyan kembali terasa tertusuk. Dia melihat hidangan di atas meja yang hampir tidak tersentuh. Lalu melihatku, dan matanya kembali memerah. Ye Xiao, apakah kita harus seperti ini? Kalau tidak, bagaimana? Aku bertanya balik kepada X-1 Liu. Kita sudah bercerai. Tolong sadari kenyataan ini. Liu Ruyan menatapku dengan tajam. Tiba-tiba dia melihat sebuah majalah yang tergeletak di sampingku. Itu adalah majalah perjalanan. Di dalamnya memperkenalkan sebuah kota kecil yang tidak populer di Eropa Utara. Sebuah kilatan ide muncul di benaknya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Beberapa hari sebelum kecelakaannya, dia tidak sengaja mendengarku menelpon di ruang kerja. Sepertinya aku sedang memesan tiket pesawat ke kota kecil tersebut. Saat itu dia tidak mempedulikannya. Namun sekarang setelah dipikirkan, apakah ini rute pelarian yang sudah aku rencanakan sejak lama? Dan tepat pada saat itu, suara hatiku bergema di benaknya tepat pada waktunya. Sudah kenyang dan puas. Besok aku akan berangkat ke Finlandia untuk melihat aurora. Tiket yang sempurna. Hotel juga sudah dipesan. Jangan harap ada yang bisa menghentikanku. Hati Liu Ruyan tenggelam hingga ke dasar. Dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengannya lagi meski hanya 1 menit. Keesokan harinya di bandara, aku mengenakan kacamata hitam dan masker. Menarik koper. Dengan perasaan ringan, aku bersiap melewati pemeriksaan keamanan. Tepat saat aku menyerahkan paspor kepada petugas, sebuah sosok yang tidak asing tiba-tiba muncul di sampingku. Kebetulan sekali, Tuan Ye, Anda juga pergi ke Finlandia. Aku menoleh dan melihat wajah Liu Ruyan dengan riasan yang indah. Mataku hampir keluar karena terkejut. Dia mengenakan mantel berwarna krem. Di sampingnya ada koper yang modelnya sama denganku. Dia sedang menatapku dengan senyum manis. X-1 wanita gunung es itu ternyata bisa tersenyum. Otakku terhenti selama 3 detik. Sial, sial, sial. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia tahu aku akan pergi ke Finlandia? Dia menguntitku. Tidak, bukan itu. Dia sudah tahu sejak kemarin tentang majalah itu. Dia melihat majalah wisata di mejaku kemarin. Wanita licik ini. Dia mengajakku makan kemarin. Itu semua hanya bohong. Tujuannya hanya untuk menyelidiki keberadaanku. Aku benar-benar terlalu ceroboh. Ternyata aku bisa disuap hanya dengan 1 kali makan. Dalam hati aku berteriak gila, namun wajahku tetap terlihat tenang. Aku mengambil kembali pasporku, menatapnya dengan dingin. Presdir Liu, aku rasa ini bukan sekadar kebetulan, kan? Liu Ruyan mengerjapkan matanya. Wajahnya tampak tidak berdosa. Perusahaanku punya proyek di Finlandia yang mengharuskanku melakukan survei. Tiket pesawat sudah dipesan oleh asisten sejak lama. Aku juga tidak tahu. Percaya saja pada hantu. Dasar kau, mantan istri ini benar-benar licik. Sejak kapan bisnis grup Liu berekspansi ke Eropa Utara? Kenapa aku tidak tahu? Teruslah mengarang cerita. Aku tertawa dingin. Oh ya, kebetulan sekali ya. Tapi Presiden Liu jangan khawatir. Perjalanan kita seharusnya tidak akan bersinggungan sama sekali. Setelah mengatakan itu, aku menarik koperku dan berjalan menuju pemeriksaan keamanan tanpa menoleh. Liu Ruyan menatap punggungku, mendengar keluhan di dalam hatiku. Bukannya marah, dia malah merasa itu agak lucu. Dia mengikutiku dari belakang dengan santai, dan juga memasuki jalur pemeriksaan keamanan. Setelah naik ke pesawat, aku tertegun. Kursi Liu Ruyan ternyata tepat berada di sampingku. Hanya ada kami berdua di kelas utama. Aku menatapnya. Merasa pelipisku berdenyut kencang, benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Ini pasti sengaja. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Mengejar suami sampai ribuan mil? Jangan bercanda. Dia kan sedang dalam kondisi hilang ingatan. Sama sekali tidak mengingatku. Mungkinkah dia memiliki ketertarikan aneh terhadap mantan suami yang telah dia buang ini? Masokis, ya? Ruan duduk di sampingku, memasang sabuk pengaman dengan anggun. Dia mendengar dengan jelas keluhan terakhirku. Pipinya memerah tanpa disadari. Masokis apa? Dia hanya ingin mendapatkan kembali suaminya.
Meskipun sekarang sudah menjadi mantan suami, sepanjang penerbangan, aku memakai penutup mata dan headphone untuk beristirahat. Jelas sekali aku tidak ingin berkomunikasi apapun dengannya. Liu Ruyan juga sangat tenang, tidak menggangguku. Dia hanya memiringkan kepalanya. Dengan bantuan cahaya yang masuk dari jendela pesawat, diam-diam memperhatikanku. Bulu matanya sangat panjang, pangkal hidungnya tinggi, tegap, bentuk bibirnya juga sangat cantik. Mengapa dulu aku tidak menyadari kalau dia begitu tampan? Saat dia sedang terpaku melihatku, suara hatiku terdengar lagi. Tidak bisa tidur, agak lapar. Makanan pesawat rasanya tidak enak. Tiba-tiba ingin makan kue istri, tapi jenis yang tidak ada istrinya di dalam. Liu Ruyan tertegun sejenak. Kue istri, dia segera menekan bel layanan. Memanggil pramugari dan bertanya dengan suara rendah apakah ada camilan di pesawat. Pramugari itu menjawab dengan menyesal. Kelas utama hanya menyediakan makanan utama dan beberapa kacang-kacangan. Liu Ruyan merasa sedikit kecewa, tapi dia tidak menyerah. Dia berpikir sejenak lalu berkata kepada pramugari, "Tolong berikan aku beberapa tepung terigu, mentega, gula, dan pasta labu botol. Jika tidak ada pasta labu botol, tepung ketan juga boleh." Pramugari itu tampak bingung, namun tetap menjawab dengan sopan, bahwa dia akan bertanya ke dapur. Aku terbangun oleh suara percakapan mereka, melepas penutup mata, menatapnya dengan heran. Untuk apa dia meminta tepung dan mentega? Ingin membuat kue di pesawat. Liu Ruyan tidak melihatku. Aku hanya menunggu dengan tenang. Beberapa menit kemudian, pramugari datang membawa nampan. Ternyata benar-benar ada barang-barang yang dia minta di atasnya. Lalu dengan perasaan terperangah, aku melihat X-1 wanita sedingin es dengan kekayaan triliunan ini, menyingsingkan lengan bajunya, dan mulai menguleni adonan di bar kecil kelas 1 itu. Membuat kue istri, gerakannya sangat kaku. Bahkan terlihat agak canggung. Tepung putih mengotori mantel mewahnya. Ada juga noda minyak yang menempel. Namun ekspresinya menunjukkan keseriusan dan fokus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku benar-benar terpana. Dia sedang membuatkan kue istri untukku. Tidak mungkin, kan? Bagaimana dia tahu aku ingin makan ini? Apa dia benar-benar bisa membaca pikiran? Tidak, pasti hanya kebetulan. Pasti hanya kebetulan. Tapi seorang X-1 wanita yang biasanya tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga, justru memasak untukku di dalam pesawat. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang tanpa alasan. Setengah jam kemudian, sepiring kue yang masih panas. Meskipun tampilannya tidak terlalu bagus, tapi aroma harum yang menusuk hidung itu disajikan di hadapanku. Ada sedikit tepung yang menempel di wajah Liu Ruyan, seperti seekor kucing kecil yang kotor. Tatapannya membawa sedikit harapan dan kegugupan. Cobalah. Aku menatapnya, lalu melihat piring kue istri itu. Perasaanku sangat campur aduk. Makan atau tidak ya? Jika aku memakannya, itu berarti aku menerima niat baiknya. Ini tidak sesuai dengan prinsipku untuk menjaga jarak. Tapi kalau tidak dimakan, aromanya benar-benar harum. Lagi pula, dia melakukannya demi aku. Bagaimana jika aku menolaknya dan dia menangis lagi? Wanita benar-benar merepotkan. Liu Ruyan mendengarkan suara hatiku. Telapak tangannya berkeringat karena gugup. Dia takut aku benar-benar akan menolaknya dengan wajah dingin. Tepat saat aku sedang ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara tidak harmonis dari samping. Bukankah ini Direktur Liu? Benar-benar kebetulan sekali. Aku menoleh dan melihat. Seorang pria mengenakan kemeja bermotif bunga, memakai kalung emas besar. Dengan rambut berminyak dan wajah penuh bedak sedang berdiri di samping kami. Dia menatap Liu Ruyan dengan wajah penuh kejutan. Aku mengenalnya. Seorang tuan muda manja yang terkenal di Jiangyin. Dan juga musuh bebuyutan Liu Ruyan dalam bisnis. Dia selalu ingin merebut pengaruh dari grup Liu. Dalam cerita aslinya, orang ini juga sering menjebakku. Tatapan Jiangyin berputar antara Liu Ruyan dan aku. Lalu akhirnya tertuju padaku. Matanya penuh dengan penghinaan dan rasa rendah. Jadi ini pria yang rumornya adalah mantan suami Direktur Liu. Kudengar dia adalah pria yang hanya bisa mengandalkan harta wanita. Tak disangka setelah bercerai masih bisa duduk di kelas 1 dan berwisata bersama Direktur Liu. Kemampuanmu lumayan juga ya. Suaranya tidak terlalu keras maupun pelan. Pas agar orang-orang di sekitar bisa mendengarnya. Sebelum aku sempat berbicara, wajah Liu Ruyan seketika menjadi dingin. Jiangyin, jaga mulutmu. Suaranya terdengar sedingin es. Aduh, Direktur Liu, jangan marah.
Senyum Jiang Yen menjadi semakin menyebalkan. Aku hanya penasaran, pria yang sudah kau tendang, kenapa masih punya muka untuk menempel padamu? Tuan Ye, seseorang harus tahu diri. Benar kan? Sial, dari mana datangnya orang ini? Di hari pertama rencana hidup santaiku, aku malah bertemu lalat seperti ini. Benar-benar sial, sudahlah. Malas berurusan dengannya. Bisa merusak suasana hatiku saat ingin makan kue. Ye Shao, aku malas mempedulikannya. Aku langsung mengambil sepotong kue istri dan memasukkannya ke dalam mulut. Kulit luarnya renyah, isiannya manis dan lembut. Rasanya ternyata lumayan enak. Melihat sikapku yang benar-benar tidak menganggapnya ada, wajah Jiang Yen seketika berubah merah padam seperti hati babi. Dia merasa harga dirinya sedang ditantang. Jiang Yen, apa kau tuli? Jiang Yen, aku sedang bicara padamu. Dia tiba-tiba menggebrak meja, sambil menunjuk hidungku dan memaki. Aku menelan kue di mulutku perlahan, lalu mengangkat kelopak mataku untuk melihatnya. Ye Shao, kita tidak akrab. Ye Shao, jangan terlalu sok akrab denganku. Ye Shao, lebih baik. Ye Shao, anjing jangan menghalangi jalan. Ye Shao, kau menggangguku. Jiang Yen gemetar karena sangat marah. Tepat saat dia hendak mengamuk, seorang pria mengenakan setelan jas, yang terlihat seperti asisten, berlari terburu-buru menghampiri. Dia membisikkan beberapa kata di telinganya. Ekspresi wajah Jiang Yen berubah drastis seketika. Dari marah menjadi ketakutan. Dia menatapku dengan tidak percaya, lalu menatap Liu Ruyan. Tatapannya penuh dengan ketakutan. Jiang Yen, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Dia berteriak histeris. Lalu di bawah tatapan terkejut semua orang, dia terdengar jatuh berdebum, dan langsung berlutut di lantai. Jiang Yen, Tuesday Anye. Jiang Yen, maafkan saya. Jiang Yen, saya memiliki mata tapi tidak mengenali Gunung Tai. Jiang Yen, saya tidak tahu bahwa proyek itu adalah milik Anda. Jiang Yen, saya mohon kemurahan hati Anda. Jiang Yen, ampuni saya. Untuk kali ini saja. Proyek apa? Aku menatap Jiang Yen yang berlutut dengan ekspresi bingung. Sandiwara apa yang sedang dimainkan orang ini? Proyek apa yang kupunya? Proyek terbesarku adalah rencana hidup santai. Liu Ruyan juga terpaku, tapi dia segera tersadar. Dia melirik ponselku yang tergeletak di meja. Layarnya masih menyala, menampilkan antarmuka aplikasi saham. Dan tepat baru saja, saham perusahaan Jiang Yen mulai anjlok secara drastis tanpa peringatan. Dalam beberapa menit, miliaran uang menguap begitu saja. Dan dalang di balik semua ini adalah Jiang Kai, si raja kerja keras yang sangat kompetitif di dalam negeri. Sepertinya Jiang Kai mengetahui melalui suatu saluran bahwa aku diganggu di dalam pesawat. Si raja kerja keras yang sangat perhatian ini tanpa basa-basi langsung mengerahkan dana untuk memberikan serangan fatal pada keluarga Jiang. Sementara aku sendiri tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Liu Ruyan melihat ekspresi bingung di wajahku yang seolah bertanya siapa aku, di mana aku dan apa yang terjadi. Sambil mendengarkan pikiran jujur di dalam hatiku, perasaan konyol sekaligus lucu muncul begitu saja. Dia jelas tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin memakan kue istri dengan tenang. Namun hasilnya, sebuah kekaisaran bisnis hancur lebur. Hanya dalam beberapa menit saat dia makan kue. Apakah ini kekuatannya? Pria yang dianggap sampah oleh semua orang, termasuk dirinya di masa lalu. Pria yang dianggap hanya mengandalkan wanita, ternyata memiliki energi yang begitu mengerikan. Namun dia justru hanya ingin hidup santai. Hati Liu Ruyan, pada saat ini, sepenuhnya dipenuhi oleh emosi yang disebut guncangan dan rasa tertarik. Pesawat mendarat di Finlandia. Jiang Yen diseret pergi oleh petugas keamanan bandara. Saat pergi, dia masih berteriak histeris sambil menangis. Tuan Ye, aku salah. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dari awal sampai akhir. Aku hanya merasa sial. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan malah dikacaukan oleh orang itu. Tidak boleh. Ini tidak boleh memengaruhi suasana hatiku untuk bersantai. Setelah turun dari pesawat, aku langsung menuju rumah kaca untuk melihat aurora. Sambil minum minuman keras, aku menarik koperku, berjalan lurus ke depan tanpa menoleh. Benar-benar mengabaikan Liu Ruyan yang ada di belakangku. Liu Ruyan mengikutiku dalam diam. Dengan perasaan yang campur aduk, dia menatap punggungku. Punggung yang dulu sangat dia kenal. Namun saat ini terasa begitu asing. Dia mengira dirinya sangat mengenalku. Tapi sekarang dia baru menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentangku.
Aku seperti gunung es. Yang dia lihat selama ini hanyalah sebagian kecil di permukaan laut. Sedangkan bagian besar di bawah laut yang cukup untuk membalikkan segalanya, tidak pernah dia sentuh. Di depan rumah kaca hotel, aku menyelesaikan proses check-in. Resepsionis tersenyum dan berkata kepadaku, "Tuan Ye, kamar Anda sudah siap. Ini adalah posisi terbaik untuk melihat aurora." Aku mengangguk puas. Tepat saat aku hendak mengambil kartu kamar, Liu Ruyan berjalan mendekat. "Halo, aku juga ingin satu kamar." Resepsionis itu berkata kepadanya dengan nada menyesal. "Mohon maaf, Nyonya, semua rumah kaca kami sudah penuh dipesan." Liu Ruyan tertegun. Hatiku berbunga-bunga kegirangan. "Sudah penuh. Lihat saja bagaimana kau bisa mengikutiku sekarang." Langit membantuku. Akhirnya malam ini aku bisa melihat aurora dengan tenang sendirian. Liu Ruyan mendengar suara hatiku. Dia menggertakkan giginya. Dia menoleh ke arahku dan berkata dengan nada bernegosiasi, "Ye Shao, bisakah aku berbagi setengah dari kamarmu? Aku bisa membayar 2 kali lipat harganya." Aku menatapnya seperti melihat orang bodoh. "Presdir Liu, apa Anda pikir aku kekurangan uang?" "Kurang? Tentu saja kurang. Harga 2 kali lipat." Terdengar sangat menggoda, tapi tidak boleh. "Ye Shao, kau harus punya harga diri. Jangan menyerah hanya demi uang receh." Tapi dia memberi terlalu banyak. Liu Ruyan melihat ekspresi di wajahku yang berubah-ubah. Antara pantang menyerah dan mata duitan. Entah mengapa dia merasa ini lucu. Dia memutuskan untuk menambah tawaran menjadi 10 kali lipat. Dia mengatakannya dengan datar. Aku menarik napas dalam-dalam. Sial, 10 kali lipat. Apa wanita ini sudah gila? Hanya untuk 1 malam saja. Apa perlu sampai begitu? Uang ini kalau tidak diambil rugi juga. Lagi pula rumah kacanya sangat besar. Berikan saja dia 1 sudut untuk tidur di sofa. Deal. Sosok kecil di dalam hatiku sudah mulai menghitung uang. Namun wajahku masih menunjukkan ekspresi terpaksa. Karena Presdir Liu begitu tulus. Baiklah kalau begitu. Tapi kita harus membuat 3 aturan. Pertama, Anda tidur di sofa. Aku tidur di tempat tidur. Kedua, dilarang berbicara denganku. Ketiga, tidak boleh melangkah masuk ke wilayahku. Lebih dari 1 meter. Liu Ruyan mengangguk tanpa ragu. Setuju. Maka, di bawah tatapan terkejut staf resepsionis hotel yang sampai ternganga, aku dan mantan istriku pun tinggal bersama seperti ini. Pemandangan dari rumah kaca memang luar biasa. Seluruh langit berbintang dan gunung salju di kejauhan terlihat jelas. Aku berbaring dengan nyaman di tempat tidur, meminum sampahnya yang diberikan hotel, menunggu munculnya aurora. Sementara itu, Liu Ruyan memeluk sebuah bantal, meringkuk dengan menyedihkan di sofa di sudut ruangan. Aku meliriknya diam-diam. "Ceka, ternyata dia penurut juga. Disuruh tidur di sofa, ya tidur di sofa. Tapi sepertinya sofa ini agak kecil. Dengan tinggi badan 170 cm, dia pasti tidak nyaman tidur meringkuk begitu. Bagaimana kalau dia sampai flu? Nanti ujung-ujungnya aku juga yang harus merawatnya. Merepotkan saja. Lupakan. Lupakan. Kasihan juga. Biarkan dia tidur di sisi lain tempat tidur saja. Lagi pula tempat tidurnya cukup besar." Aku berdeham, lalu berkata dengan nada yang sangat tidak sabar, "Hei, sofa, dingin, naiklah ke sini." Liu Ruyan tiba-tiba mendongak. Matanya menatapku dengan berbinar-binar. Aku merasa agak tidak nyaman ditatap seperti itu. Segera aku menambahkan, "Jangan salah paham. Aku hanya takut kamu flu." Lalu menularkannya padaku. "Tidur di sana, jangan melewati batas." Aku membuat garis imajiner di tengah tempat tidur. Liu Ruyan mengangguk dengan patuh, memeluk bantal dan naik ke tempat tidur. Berbaring dengan hati-hati di pinggir tempat tidur, jauh sekali dariku. Malam pun semakin larut. Suasana di sekitar sangat sunyi. Aku menunggu cukup lama, tapi aurora belum juga muncul. Malah aku mulai merasa mengantuk. Tepat saat aku setengah sadar dan hampir tertidur, aku merasakan orang di sampingku bergerak. Dia sepertinya sedang menggigil. Aku mengernyitkan dahi. Menggigil kenapa? Apa dingin? Pemanas di rumah kaca ini sudah dinyalakan maksimal. Mana mungkin bisa terasa dingin? Aku memiringkan tubuh untuk melihat apa yang terjadi padanya. Dengan bantuan cahaya bintang yang redup, aku melihat Liu Ruyan memejamkan mata. Alisnya berkerut rapat, dahinya penuh dengan keringat dingin. Mulutnya menggumamkan sesuatu. "Jangan pergi. Maafkan aku, Ye Shao. Dia sedang mengalami mimpi buruk."
dan dia memanggil namaku di dalam mimpinya. Hatiku tiba-tiba merasa iba. Aku menghela napas, mengulurkan tangan. Entah dorongan dari mana, aku menepuk punggungnya dengan lembut. Sama seperti saat dia sesekali mengalami insomnia dulu. Hal yang sudah kulakukan berkali-kali. Orang di pelukanku itu sepertinya merasa tenang. Perlahan berhenti menggigil. Kerutan di dahinya pun menghilang. Tanpa sadar dia bergeser mendekat ke arahku. Seperti seekor anak kucing yang mencari kehangatan. Tubuhku menjadi kaku. Sentuhan hangat dan lembut. Terasa meski terhalang piyama tipis. Membawa aroma harum khas tubuhnya. Seketika menyulut api di suatu tempat dalam tubuhku. Sial, berhenti bergeser. Aku ini laki-laki normal. Tidak tahan dengan ujian seperti ini. Amitabha, warna adalah kekosongan. Kekosongan adalah warna. Aku berbaring kaku, tidak berani bergerak sedikit pun. Di dalam otakku, aku terus merapalkan mantra penenang hati. Dan tepat pada saat itu, sebuah pita cahaya hijau yang indah di langit meledak tanpa peringatan. Aurora telah muncul. Seluruh rumah kaca diterangi oleh cahaya yang seperti mimpi itu. Liu Ruyan yang berada di pelukanku juga terbangun karena terkejut. Dia membuka matanya, menatapku yang berada tepat di hadapannya dengan bingung. Lalu dia mendongak melihat aurora di luar jendela. Untuk sesaat, dia tidak bisa membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Aku menatap matanya yang berkilauan memantulkan cahaya aurora. Mendengarkan detak jantungku yang berdegup kencang. Pikiranku menjadi kosong. Gawat, sepertinya aku mulai merasa tertarik. Perjalanan aurora berakhir dalam suasana yang aneh sekaligus ambigu. Di pesawat saat perjalanan pulang ke negara asal, aku dan Liu Ruyan masih tidak banyak berkomunikasi. Namun sekat tak kasat mata itu tampaknya sedikit mencair. Setidaknya saat dia melihatku, tatapannya tidak lagi sepenuhnya asing dan waspada, melainkan ada sedikit kelembutan dan rasa ingin tahu yang tidak kupahami. Interpretasiku terhadap hal ini adalah, wanita ini mungkin benar-benar menjadi bodoh setelah tertabrak mobil. Aku harus menjauh darinya. Jangan-jangan suatu hari nanti dia kembali normal. Dan mengingat perilaku memalukannya saat ini, dia akan merasa malu dan marah, lalu menghabisiku. Apa yang harus kulakukan? Hidup santai, keselamatan adalah yang utama. Begitu pesawat mendarat, aku segera melarikan diri dari bandara dengan kecepatan lari 100 meter. Bahkan tidak mempedulikan barang bawaanku, dan langsung meminta Jangkai mengirim orang untuk mengambilnya. Kupikir keterikatanku dengan Liu Ruyan seharusnya berakhir di sini. Tapi tak disangka-sangka, keesokan harinya, aku bertemu dengannya lagi di perusahaan baruku. Aku baru saja mengambil alih sebuah perusahaan game yang hampir bangkrut, bersiap untuk mewujudkan impian tertinggi hidup santaiku, yaitu membuat game yang ingin kumainkan sendiri. Saat aku muncul di ruang rapat perusahaan sebagai bos baru, semua karyawan berdiri untuk menyambutku, kecuali seorang wanita yang duduk di ujung meja rapat, yang mengenakan setelan rok kerja, dan sedang menunduk membaca dokumen. Dia mengangkat kepalanya, dan memberikan senyum standar yang terasa jauh saat melihatku. Halo, Pak Ye, saya Liu Ruyan. Mulai hari ini saya akan menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan Anda. Aku merasa tekanan darahku melonjak tajam. Direktur keuangan, dia datang ke perusahaan kecilku yang bobrok ini untuk jadi direktur keuangan, dengan aset grup Liu yang begitu besar. Dia tidak menginginkannya lagi, malah datang untuk mengelola keuanganku. Apa yang dia cari sebenarnya? Apa makanan di kantin perusahaanku seenak itu? Seluruh karyawan di ruang rapat menatapku seolah-olah aku adalah makhluk ajaib. Siapa yang tidak tahu kalau Liu Ruyan adalah ratu dunia bisnis? Dia bahkan rela merendahkan dirinya untuk menjadi direktur keuangan di perusahaan kecil yang hampir bangkrut ini. Sebenarnya apa latar belakang Pak yang baru datang ini? Aku melihat ekspresi tenang Liu Ruyan yang seolah-olah hanya datang untuk bekerja, sambil mendengarkan pikiran jujur di dalam hatinya. Benar-benar membuatku pusing 7 keliling. Dia bilang dia ingin membantu perusahaan game. Bagian keuangan pasti membutuhkan orang yang bisa dipercaya, meskipun Jangkai kompeten. Tapi bagaimanapun juga dia adalah laki-laki. Ada banyak hal yang tidak nyaman. Aku akan datang membantunya mengelola uang. Jadi dia bisa dengan tenang melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah perusahaan berjalan di jalur yang benar, kita akan menghabiskan waktu bersama setiap hari. Perasaan kita pasti akan memanas kembali. Saat itu, rujuk kembali akan menjadi hal yang alami. Aku benar-benar pintar sekali. Pintar kepalamu. Dasar bodoh. Siapa juga yang mau rujuk denganmu?
Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memanggil Liu Ruyan ke kantorku. Direktur Liu, aku tidak mengerti apa maksud Anda melakukan ini. Aku berbicara terus terang, tempatku ini terlalu kecil. Tidak bisa menampung sosok hebat seperti Anda. Liu Ruyan duduk di hadapanku. Dengan sikap yang elegan, Tuan Ye bisa saja bercanda. Aku hanya datang untuk melamar posisi direktur keuangan. Resume dan kemampuanku memenuhi persyaratan perusahaan. Tuan Ye tidak punya alasan untuk menolakku. Aku terdiam sejenak. Resumenya, jangankan perusahaan kecilku yang bobrok ini. Bahkan untuk masuk ke perusahaan Fortune 500 pun sudah lebih dari cukup. Aku memang tidak punya alasan untuk menolak. Tapi aku tetap ingin menolaknya. Bekerja di perusahaan yang sama dengan mantan istri. Setiap kali mendongak, setiap kali menunduk, selalu melihatnya. Bagaimana aku bisa menjalani hidup seperti ini? Mana karyawan gadis hotku? Mana sekretaris cantikku? Dengan adanya sosok hebat seperti dia di sini, siapa yang berani datang? Liu Ruyan mendengar ratapan dalam hatiku. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Mimpi saja kau. Selama ada aku, jangan harap ada gadis hot yang bisa mendekatimu. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan mendorongnya ke hadapanku. Tuan Ye, ini adalah perencanaan keuangan untuk 3 tahun ke depan yang kubuat untuk perusahaan. Silakan Anda lihat. Aku menunduk untuk melihatnya, dan pupil mataku kembali mengecil karena terkejut. Buku perencanaan ini dibuat dengan sangat detail dan profesional, serta sangat visioner. Ide-ide liar yang masih ada di kepalaku, semuanya diubah menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan, dengan rencana proyeksi keuntungan yang jelas, bahkan lebih menyeluruh daripada yang aku bayangkan. Sial, hebat sekali. Tidak heran dia seorang ex-1 wanita. Kemampuan bisnisnya jauh melampauiku. Dengan adanya dia, sepertinya aku benar-benar bisa bersantai dengan tenang, dan hanya bertanggung jawab memberikan ide kreatif saja. Sial, aku tergoda lagi oleh kemampuannya. Hatiku bergejolak, namun wajahku tetap terlihat tenang. Aku mendorong kembali dokumen itu. Perencanaannya cukup bagus. Tapi Ibu Liu, aku tetap tidak bisa mempekerjakanmu. Kenapa? Kilatan rasa terluka melintas di mata Liu Ruyan. Aku menatapnya dan berkata-kata demi kata. Karena aku tidak ingin mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Kita sudah bercerai. Aku berharap ke depannya kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Baik dalam pekerjaan maupun urusan pribadi. Ini adalah batasan terakhirku. Setelah selesai berbicara, aku berdiri, berjalan ke arah jendela, dan tidak lagi melihatnya. Ruangan kantor itu jatuh ke dalam keheningan yang lama. Tepat saat aku mengira dia akan menyerah, suara Liu Ruyan terdengar kembali, dengan sedikit getaran yang sulit dideteksi. Bagaimana jika aku bukan Liu Ruyan? Aku mengernyitkan dahi dan menoleh menatapnya. Dia berdiri, dan berjalan selangkah demi selangkah ke hadapanku. Mata Phoenix-nya yang indah itu mulai berkaca-kaca. Jika aku hanyalah seorang wanita biasa bernama Ayan yang mengagumimu, dan ingin melakukan sesuatu untukmu, apakah kau bersedia memberiku kesempatan? Suaranya sangat pelan, membawa sedikit permohonan yang rendah hati. Aku menatap wajahnya yang berada tepat di depan mataku. Wajah yang penuh dengan kerapuhan dan kasih sayang. Jantungku sekali lagi berdegup kencang tak terkendali. Pada akhirnya, Liu Ruyan tetap tinggal. Aku tidak bisa menolaknya. Ketika seorang ratu es yang dulunya begitu tinggi dan tak tersentuh, membuang semua harga diri dan gengsinya, memohon kepadamu dengan sikap serendah itu. Pria manapun mungkin tidak akan sanggup mengucapkan kata tidak. Sudahlah, sudahlah. Anggap saja aku mempekerjakan seorang ahli untuk menjaga tempat ini, asalkan dia tidak membuat masalah. Dan dengan patuh menjadi direktur keuangan, aku akan menganggap dia tidak ada. Begitulah aku menghibur diriku sendiri. Namun kenyataannya membuktikan bahwa aku berpikir terlalu sederhana. Liu Ruyan tidak hanya tetap tinggal, tetapi dengan cara yang halus dan tak terasa. Dia menginvasi seluruh hidupku. Setiap pagi dia akan tiba di kantor setengah jam lebih awal, menyiapkan kopi seduh manual dan sandwich favoritku. Saat siang hari ketika aku masih bingung memilih makanan pesan antar, dia sudah membawa kotak bekal yang cantik dan mengetuk pintu kantorku. 4 macam hidangan dan 1 sup, perpaduan daging dan sayuran, nutrisi yang seimbang. Semuanya adalah rasa yang aku sukai. Sore harinya, dia akan mengirimkan camilan sore tepat pada waktunya. Terkadang itu adalah biskuit yang dia panggang sendiri. Terkadang berupa potongan buah-buahan segar. Apa yang ingin dia lakukan?
Apakah dia ingin meluluhkan tekadku dengan makanan enak? Sial, aku dipermainkan lagi olehnya. Mengapa wanita terkutuk ini begitu mengerti seleraku? Para karyawan di perusahaan melihat ratu dunia bisnis yang dulunya tak terjangkau, kini seperti seorang istri kecil yang mengelilingi. Pak Ye yang misterius itu, sampai-sampai rahang mereka hampir jatuh karena terkejut. Jing Hao, apakah Direktur Liu mengirimkan bekal cinta untuk Pak Ye hari ini? Jing Hao, apakah Direktur Liu memakai warna kesukaan Pak Ye lagi hari ini? Jing Hao, kapan Direktur Liu dan Pak Ye akan rujuk? Jing Hao, topik-topik seperti ini menjadi gosip terpanas di ruang istirahat perusahaan, dan aku berada dalam siksaan manis ini. Di satu sisi menikmati perhatian Liu Ruyan yang begitu teliti, namun di sisi lain, aku terus mengeluh habis-habisan dalam hati, mempertahankan harga diri terakhirku. Sore itu, aku sedang bermain game di kantor, menguji lagi game baru yang kami kembangkan. Liu Ruyan mengetuk pintu dan masuk. Yezi, rencana untuk outing perusahaan bulan depan sudah keluar. Coba lihat, menurutmu tempat mana yang lebih cocok? Aku bahkan tidak mengangkat kepala. Kalian saja yang tentukan. Aku tidak keberatan. Outing paling bagus adalah ke tempat yang ada pantainya. Tempat yang ada gadis-gadis seksi, matahari, pantai, dan bikini. Aku datang saat aku sedang berfantasi dengan senang. Suara Liu Ruyan terdengar datar. Aku sudah melihat beberapa tempat. Villa pemandian air panas di kota A, wisata pedesaan di kota B, dan basis edukasi revolusi merah di kota C. Menurutmu mana yang lebih baik? Aku tiba-tiba mengangkat kepala dari komputer, menatapnya dengan tidak percaya. Hanya ini. Mana pantaiku? Mana bikiniku? Liu Ruyan mengangguk dengan wajah polos. Iya, aku rasa tempat-tempat ini semua cukup bermakna. Bisa merelaksasikan pikiran dan tubuh, bisa mengasah budi pekerti, dan juga bisa memberikan edukasi patriotisme. Sekali jalan dapat 3 manfaat. Aku tidak percaya omong kosongmu. Kamu sengaja, kan? Kamu cuma tidak ingin aku melihat gadis-gadis seksi. Sialan benar. Aku sangat marah sampai hampir meremukkan mouse komputer. Liu Ruyan melihatku yang sedang menggerutu kesal. Dia tertawa dalam hati. Mau melawanku? Kamu masih terlalu hijau. Dia meletakkan proposal itu di mejaku. Kalau begitu, kamu lihat-lihat dulu ya, aku keluar untuk bekerja. Setelah bicara, dia berbalik dan pergi. Saat sampai di pintu, dia seolah teringat sesuatu. Dia menoleh dan memberiku senyum manis. Senyum itu begitu menyilaukan di bawah sinar matahari sore. Oh iya, Pak Ye, kudengar di villa pemandian air panas ada pemandian campuran pria dan wanita. Setelah mengatakannya, dia menutup pintu dan pergi tanpa menunggu reaksiku. Aku terpaku di tempat. Di otakku hanya tersisa 4 kata, pemandian campuran pria wanita. Terus berputar di kepala, pemandian campuran. Bukankah itu berarti aku bisa melihat Liu Ruyan memakai baju renang, bikini X ke 1 gunung es? Sial, membayangkannya saja sudah sangat menggairahkan. Aku merasa ada aliran panas yang langsung naik ke kepala. Hampir saja mimisan. Aku mengambil proposal di atas meja, tanpa berpikir panjang. Aku langsung memutuskan untuk pergi ke villa pemandian air panas. Di luar pintu, Liu Ruyan bersandar di dinding, mendengarkan teriakan kegirangan di dalam hati Shao. Dia menunjukkan senyum licik seperti rubah yang rencananya berhasil. Dasar polos, sebentar lagi juga kamu akan takluk padaku.